Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam Rehat pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2020 bersama saya Bapak Pendeta Dester Iman. Marilah saudara-saudara, saya selalu mengajak kita untuk meluangkan waktu kita dalam memuji membesarkan nama Tuhan dalam kesempatan yang berbahagia. Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Padamu Tuhan kami angkat segala pujian syukur. Kami percaya Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup ini, karena Engkaulah yang memungkinkan dan memberikan kami hari baru bagi kami. Karena itu kami sambut dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hari ini menjadi sebuah kepujian lagi bagi Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas kami. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, tolong kami, dan biarlah firman-Mu ini menggerakkan kami menjadi sosok yang berarti bagimu. Ini doa kami, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita terambil dalam surat Roma pasal 11 pada ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-36. Roma 11 ayat 25 sampai 36, demikian bunyinya. Di bawah judul penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari orang Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang seorang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Berbahagialah kita yang sudah mau membaca, merenungkan firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada kita itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Saya ulangi, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah katakanlah motto ataupun semboyan yang sangat familiar, yang sangat kita kenal dari dulu dalam sebuah nuansa perjuangan bangsa dan negara ini, adalah sebuah seruan yang berbunyi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ungkapan ini sebenarnya saudara-saudara sangat jelas dimaksudkan. Adalah paling tidak pemerintah pada waktu itu mencoba untuk menyuarakan tentang sebuah semangat perjuangan yang begitu besar, yang dicapai dalam sebuah kebersamaan, bukan dalam sebuah katakanlah kekuatan individu atau person-person pribadi dalam meraih sebuah harapan yang besar itu. Karena itu saudara-saudara, kita dipernyatakan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh melihat tentang betapa besarnya peranan kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Karena itulah kebersamaan itu penting sekali
untuk memberikan kita motivasi untuk melihat, mengedepankan apa yang terbaik. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, Rasul Paulus juga mencoba mengingatkan jemaat di Roma, kurang lebih hampir sama dengan semboyan tadi. Dalam ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Ungkapan ini kurang lebih sama. Ini mengingatkan kepada kita semua, khususnya jemaat di Roma, agar jangan mereka sampai melupakan sebuah arti kebebasan itu, sebuah arti kemenangan yang mereka telah raih, sebuah arti, katakanlah, kebanggaan yang mereka telah dapatkan. Paulus mau mengingatkan agar mereka jangan menyombongkan diri, jangan sampai mereka merasa bahwa itu atas usaha mereka, jerih juang mereka sendiri, kepandaian mereka sendiri. Tapi semuanya itu, kata Paulus, adalah karena karya Allah yang luar biasa dinyatakan kepada jemaat itu. Sehingga tidak ada cara yang harus ada dalam diri kita untuk mengedepankan sebuah keakuan, kesombongan kita. Sebab seluruh apa yang didapatkan oleh jemaat di Roma pada waktu itu, Paulus mau mengatakan itu semata-mata karena kemurahan Allah yang dinyatakan kepada jemaat yang dikasihinya. Itu semata-mata untuk mengingatkan jemaat di Roma agar mereka itu bukan menjadi pribadi-pribadi yang angkuh, yang sombong, yang tidak melihat sebuah karya Allah yang nyata di dalam hidup mereka. Sepandai-pandainya mereka, kekuatan mereka terbatas, kata Paulus. Dan karena itu, sebagai orang beriman, kita patut mengedepankan sebuah kekuatan Allah. Dan kekuatan Allah itu telah dinyatakan kepada mereka dalam memberikan sebuah kemenangan, bahkan kebebasan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering mengukur rencana Tuhan itu sesuai dengan kepandaian kita. Artinya, terkadang memang seringkali kita meragukan apa yang dinamakan sebuah penyertaan Tuhan itu. Apalagi ketika misalnya contoh ketika kita sakit, bukankah kita sering menuding, kita sering mencoba untuk memberi alasan bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada kita, Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak adil, sehingga Ia memberikan kita segala sesuatu yang dinamakan pergumulan itu. Ataupun ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, selalu kita mencoba untuk mengkambing hitamkan kondisi di mana kita ada. Atau juga seringkali kita mencoba untuk menyalahkan Tuhan. Padahal yang pasti bahwa seluruh sesuatu itu diarahkan oleh Tuhan untuk saudara dan saya terus mempercayakan hidup kepada Dia. Karena justru ketika suasana seperti itu diperhadapkan kepada kita, maka Tuhan ingin melihat sejauh mana sebenarnya rasa ketergantungan kita kepada Tuhan, rasa penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Sebab justru kondisi itu dipakai oleh Allah untuk mengasah iman saudara dan saya menjadi seorang yang tahu bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sangat disayangkan, saudara-saudara, kadang kita lupa, kita tidak menjadi seperti yang Tuhan harapkan. Dan karena itu kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang sombong, dan kita seringkali tidak mengedepankan sebuah kebenaran firman itu di dalam seluruh karya-karya kita, bahkan dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita telah meraih sebuah hasil yang luar biasa. Ingat, roh kecongkakan itu justru seringkali membuat kita jauh dari Tuhan dan menjadi sosok yang sungguh-sungguh menyakitkan hati Tuhan, dan juga memberi arti kepada orang lain bahwa saudara dan saya tidak punya arti bagi diri mereka. Karena itulah saudara-saudaraku, ingatlah apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, apa yang kita nikmati sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Allah. Karena itu, ketika saudara dan saya hidup, marilah kita tidak melupakan sumber sukacita itu, yaitu Tuhan. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, seluruh hidup kita ini kita pertaruhkan kepadanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan, dan apa-apa yang berikutnya. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari saudara-saudara, kita akhiri saat teduh ini dengan menyatukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk membaca, merenungkan sebagian kecil dari firman. Dan kami sadar Tuhan, bahwa firman ini selalu mengingatkan kami semua, agar kami jangan sombong, jangan angkuh, melupakan segala karya Tuhan di dalam hidup kami. Karena itu pantaslah kalau firman Tuhan ini mengingatkan kami semua, bahwa segala sesuatu yang kami peroleh ini adalah dari karena kemurahan Tuhan. Karena itu patutlah kami mempertaruhkan, mempersembahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Karena apa yang kami dapat itu semua dari Dia, oleh Dia. Karena untuk Dialah juga kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah semua kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas perkeluarga. Dan biarlah kami selalu tetap menjadi kepujian nama Tuhan. Dan kami selalu berharap Tuhan tetap memberkati kami terus dalam melakukan berbagai aktivitas kami hari ini dan seterusnya. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit. Dan berkenanlah Tuhan terus menjaga kami, mengelakkan kami dari wabah corona, agar kami senantiasa dapat terus memuji membesarkan nama Tuhan dalam hidup ini. Pelayanan-pelayanan kami Tuhan, jemaat-Mu, dan biarlah senantiasa diberkenan, diberkati oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.